semangat. Apakah kalian semangat semua? Baik, kakak di sini punya tepuk semangat. Perhatikan dulu ya. Tepuk semangat. Oke, baik. Tepuk semangat. Nah, sebelum memulai dengan kakak, di sini kakak mau ada games atau ice breaking kakak. Nah, di sini adik-adik bisa berdiri semua. Nah, permainannya adalah kita menyanyi Topi Saya Bunda. Semuanya sudah hafal? Siapa yang tidak hafal Topi Saya Bunda? Permainannya di sini adalah kata saya dihilangkan dari siapa yang bilang kata saya, dia maju ke depan untuk bernyanyi. Kata saya misalnya, topi bunda, bunda topi. Kalau tidak bunda, bukan topi. Nah, kata saya itu tidak ada ya. Mulai. Baik, 1, 2, 3. Topi disuruh membersihkan rumah.
pembelaan sama sekali dari sang ibu, karena sang ibu sangat membenci Cinderella. Nah, ada satu hari di sebuah kerajaan dia menyuruh sang pengawal untuk mendengarkan undangan dan itu pesta ke istana. Nah, di situ satu keluarga ini ibu Cinderella, kakak tirinya, 2 orang itu mendapatkan undangan dari pangeran. Di situ karena tidak ingin tersaingi kakak tirinya ini, mereka memojokkan Cinderella. Pada suatu hari Cinderella disuruh untuk membersihkan gudang di atas. Di gudang di atas itu mereka Cinderella ini dijebak oleh kakak tirinya sama ibu tirinya. Saat itu pas malam itu tiba, Cinderella sangat ketakutan dalam gudang itu. Tapi disitulah keajaiban Cinderella. Dia bisa berbicara dengan tikus. Nah, di situ tikus-tikus itu membantu pada saat itu kedua kakak tiri Cinderella ini sudah berpergian ke istana. Nah, disitulah ada seorang peri cantik menyihir sang Cinderella. Dia berkata, "Wahai Cinderella, apakah kau ingin pergi ke sebuah istana untuk berpesta?" Cinderella berkata, "Bagaimana aku bisa pergi dengan keadaanku begini? Keadaanku yang terkunci dan bajuku yang buruk." Dan di situ ada beberapa ekor tikus sama kadal. Dia disihir sama sang peri itu untuk bisa berbicara. Dan disitulah mau memulai pesta itu, Cinderella diizinkan untuk pergi ke sana. Dia disihir sama ibu peri bergaun cantik, dan si tikus itu disihir menjadi kuda dan labu, dan di situ ada labu yang disihir menjadi kereta sang Cinderella. Sang Cinderella pergi ke kerajaan. Dan Cinderella, apa identitas Cinderella adalah sepatu kaca. Di situ dia sedang berdansa dengan sang pangeran. Banyak orang yang iri, terutama sang ibu sama kedua kakak tirinya ini. Mereka iri dan mereka berbicara, kenapa sang Cinderella bisa sampai ke pesta itu. Nah, pada saat itu Cinderella sedang berdansa dan ada janji Cinderella bersama peri tersebut. Itu pada jam 12 malam Cinderella harus pulang. Nah, pada saat itu sedang asyik berdansa bersama sang pangeran. Sang pangeran terpesona sama kecantikan sang Cinderella. Pada saat itu sang Cinderella sedang berdansa bersama pangeran. Mereka sedang berdansa dan Cinderella sedang asyik berdansa sama pangeran. Cinderella menatap jam dan tersebut sebentar lagi akan jam 12 malam dan Cinderella kaget. Cinderella lari dari istana dan sepatu kacanya terlempar. Nah, di situ dan sepatu kaca itu diambil oleh sang pengawal pangeran. Ketika di tengah jalan, tepat jam 12 malam, semuanya sudah berubah. Cinderella yang tadi berpakaian cantik berubah jadi pakaian bulu. Tikus-tikus mereka yang tadi berubah jadi kuda berubah jadi tikus kembali, dan kereta yang ditunggangi Cinderella itu berubah jadi menjadi labu. Dan di situ sang Cinderella diketahui sama ibu tiri dan kakak tirinya
bawa Cinderella pergi ke istana. Disitulah sang Cinderella lagi dimaki-maki dan dimarahi sama sang ibu tiri bahwa tidak pantas untuk ke istana. Karena hal tersebut Cinderella lagi dihukum dan dikurung lagi di sebuah gudang. Di sebuah gudang tersebut sang Cinderella hanya meratapi kesendiriannya. Dan pada saat itu karena sang pangeran tersebut sangat ingin menjadikan sang Cinderella ini adalah permaisuri atau istrinya, sang pangeran ini menyuruh semua pengawal tersebut untuk mencari siapa pemilik sepatu kaca tersebut. Dia menggerakkan semua pengawalnya. Dia setiap rumah ke rumah dia mencocokkan sandal tersebut bersama kaki terhadap kaki semua perempuan. Nah, sampailah di rumah sang Cinderella. Di sana karena ibu tiri dan kakak tirinya sudah mengetahui bahwa bahkan ada pengawal. Nah, di situ sang Cinderella dikurung dan tidak akan dibebaskan. Nah, pada saat sang pengawal masuk ke rumah sang ibu tersebut, dia memanggil tiga perempuan. Ada ibu, kakak tiri, sang Cinderella. Dia mencocokkan dan ternyata sepatu itu tidak cocok karena sang tikus ini sangat sayang sama si Cinderella. Tikus ini menggigit sebuah tali yang dipakai untuk mengikat ibu tersebut. Nah, pada saat itu karena pengawal tersebut mau pergi, si tikus ini terus menggigit
sudah mendongeng kakak. Dan saya mengakhirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.